koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, tentang keterkaitan antara budaya positif di sekolah dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang harus merawat benih atau murid agar tumbuh dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Di masa sekarang, pemerintah menjabarkan tujuan pendidikan itu dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut, dalam diri seorang guru penggerak harus tertanam nilai-nilai guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Juga harus dapat menjalankan dengan baik perannya sebagai guru penggerak, yaitu peran menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan pemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Serta guru penggerak harus dapat membuat sebuah visi guru penggerak yang terlahir dari pemahaman terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak yang bisa memberi semangat, menggerakkan hati, dan memompa energi sebagai pedoman. Dalam menyusun visi, guru penggerak dapat menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau paradigma inquiry apresiatif yang diakronimkan dalam bahasa Indonesia, yaitu BAGJA. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam mewujudkan visi, sangat penting diciptakan budaya positif di sekolah. Guru penggerak harus mampu melakukan perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Guru penggerak memahami bahwa semua tingkah laku murid terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta atau kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Guru penggerak mampu menerapkan disiplin positif untuk menumbuhkan kebiasaan berperilaku murid yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik. Saat terjadi kesalahan atau pelanggaran, guru penggerak sudah terbiasa mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada konsekuensi, akan tetapi pada proses kolaborasi dengan murid tentang bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam mencari solusi permasalahan murid, prinsip restitusi merupakan salah satu pendekatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam permasalahan. Dalam prinsip restitusi, murid diajak belajar dari kesalahan, melihat ke dalam diri, memperbaiki hubungan, dan mengembalikan murid yang bermasalah ke kelompoknya. Untuk refleksi, yang pertama, sekolah sebagai taman atau kebun para murid harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memiliki unsur hara atau budaya positif yang mendukung pertumbuhan karakter siswa secara optimal sesuai kodratnya. Yang kedua, perlu adanya perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol oleh semua warga sekolah agar menumbuhkan budaya positif yang kuat. Yang ketiga, dengan adanya budaya positif, semua pihak bisa bersinergi dalam penanganan masalah murid sehingga mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, bukanlah angan-angan semata. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Untuk latar belakang di sini bagaimana cara mendisiplinkan murid oleh hampir semua guru masih berupa ancaman dan hukuman baik verbal maupun fisik. Namun perlakuan tersebut tidak menjamin siswa untuk mengulangi kesalahannya, malah cenderung membuat murid mendendam karena tersakiti. Tujuannya memberikan pemahaman pada guru mengenai kebutuhan dasar murid, peran guru sebagai manajer, dan prinsip restitusi agar dapat menangani permasalahan murid tanpa menyakiti murid. Sebagai tolak ukur, tidak ada lagi guru yang melakukan ancaman dan hukuman baik verbal maupun fisik dalam menangani kesalahan murid. Yang kedua, murid lebih disiplin karena memahami dan mentaati peraturan tata tertib sekolah. Untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, identifikasi kesalahan atau masalah murid yang sering terjadi di sekolah.
waktunya 1-2 hari. Yang kedua, sosialisasi atau workshop ya, IHT bagi para guru mengenai kebutuhan dasar murid, peran kontrol guru, dan prinsip restitusi, dilakukan 1-2 hari. Yang ketiga, praktik di lapangan 3-5 hari. Dan yang keempat, refleksi, dilakukan 1 hari. Berikutnya dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kedua, dukungan wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran. Yang ketiga, dukungan staf tata usaha dan keamanan. Yang keempat, dukungan murid dan orang tua murid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.